dulu praktik pembelajaran saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik ya semuanya. Mood kan? Ada yang lagi nggak mood? Gak ada. Tadi mau kemarin semuanya suasana hati lagi gembira. Iya. Pasti. Iya. Gimana, siap kan untuk belajar? Ya. Nah, sebelum belajar, siapa yang bersedia untuk memimpin doa dulu? Ada, silakan kan? Belajar, marilah kita berdoa menurut agama yang dipercaya kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kita sudah berdoa. Sebelumnya kita menyanyikan dulu lah ya lagu wajib nasional. Masih ingat kan? Kita menyanyikan dulu lagu Halo Halo Bandung. Siapa yang mau bikin? Chelsea. Silakan Chelsea. Ayo. Makasih Chelsea. Ya. Mana absen kita ya? Ibu. Terima kasih Dea. Ya. Ada Lia, ada Agus Triwani Bintang, Andre, Aulia, Adik Bu. Vika, Elisa, Moses, Isa, Siti Fatima, Fikri, Yolan, Sakit Bu. sakit, Yuda, baik. Satu orang ya sakit, yang nggak masuk hari ini. Baik, anak-anak ibu, sampai di mana kemarin kita belajarnya? Sampai ada yang ingat? Ya. Siapa yang ingat? Ya, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru, yaitu penanganan pelanggaran dan pelanggaran kewajiban warga negara. Ya, nah, minggu lalu kita sudah ya pengingkaran hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita masuk di penanganan pelanggaran HAM tersebut, ya kan? Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan penanganan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara? Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, penanganannya. Silakan, Dea. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah maupun suatu lembaga terkait untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Misalnya, jika seorang warga negara, contohnya aja lah kenakalan remaja, misalnya ada yang ketangkep apa sih sekarang kita tawuran ya, tawuran. Pasti pihak berwajib seperti polisi menghukum pelajar tersebut. Terima kasih, Dea. Penanganannya ya. Penanganannya itu adalah memberikan sebuah sanksi kepada pelanggar peraturan. Nah, itu dia. Nah, kemudian hari ini ya kita
belajar ada tujuan pembelajaran. Nah, coba apa dulu Siti? Bacakan dulu Siti tujuan pembelajaran kita Siti. Tujuan pembelajaran 1 melalui program basic learning, diskusi dan pengulangan penugasan peserta didik dapat menganalisa penanganan pelanggaran HAM dan peningkatan kewajiban warga negara dari berbagai sumber. 2. Melalui program basic learning, diskusi dan penugasan peserta didik dapat mengidentifikasi dengan penuh tanggung jawab menggunakan disorder thinking skill tentang kasus pelanggaran HAM dan peningkatan kewajiban warga negara. 3. Melalui program basic learning, diskusi dan penugasan peserta didik dapat menyajikan hasil pengumpulan data secara bertanggung jawab dalam bentuk display atau PowerPoint tentang penanganan pelanggaran HAM dan peningkatan kewajiban warga negara dari berbagai sumber. 4. Melalui program basic learning, diskusi dan penugasan peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis penanganan pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, terima kasih Siti sudah membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, inilah tujuan pembelajarannya supaya apa? Supaya kita dapat melakukan diskusi, peserta didik dapat menganalisa penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber. Kemudian melalui program basic learning, diskusi dan penugasan peserta didik dapat mengidentifikasi dengan penuh tanggung jawab menggunakan stakeholder thinking skill (HOTS) ya, tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu dia ya tujuan pembelajaran. Kemudian ya manfaatnya kita belajar ini apa? Manfaatnya adalah ya kan untuk kita mengetahui penanganan apa yang sudah dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran pengingkaran hak dan kewajiban warga negara, supaya kita tahu batasan kita sebagai warga negara, hak kita apa, kewajiban kita juga apa. Nah, kemudian dalam menghadapi kasus pengingkaran ini bagaimana penanganannya, apa yang harus kita lakukan, ya kan? Kemudian kalau kita melihat suatu kejadian, bagaimana reaksi kita, apa yang harus kita lakukan. Itulah dia. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara dan apa yang menjadi penanganannya dalam pengingkaran kasus dan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Oke. Ya. Ada buku kita kan? Ada ya. Coba kita ini dulu, kita buka dulu buku kita halaman 38 ya kan. Kalian ibu mau membagikan ini nanti LKPD kita secara berkelompok ya. Kelompoknya kelompok yang biasa aja ya kan. Dan nanti kita belajar, kita diskusikan apa penanganannya ya kan. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contohnya pelanggaran atau pengingkaran hak kewajiban itu? Ya, silakan. Contohnya kalau sekolah, ya sabut ya kan? Ya. Terus? Kemudian, misalnya ya apa? Naik kendaraan bermotor kan? Naik sepeda motor, ya. Nah, dari rumah kemarin naik sepeda motor. Gak ada polisi kok. Masalah pakai helm, ya kan? Ya. Helm itu bukan untuk ditakuti polisi, tapi helm itu untuk apa? Ya, jadi kalau terjadi kecelakaan mencegah benturan kepala atau kecelakaan kepala yang fatal, bukan karena kondisinya. Ya, kemudian kalau naik kendaraan bermotor juga harus memiliki SIM. Ada yang nggak punya SIM? Sian ya? Ya, sekolah. Iya. Oke, apa lagi ya contohnya?
semakin mod maksudnya. Lelaki sejati ya. Tadi lagi yuk. Dan kita ketemu sama sang pencipta ya. Itu bagus juga ya, betul juga sih. Oke, sebelah sini apa lagi Dam? Apa tuh? Untuk apa? Gunanya kenapa tauran itu ada? Nama. Supaya banyak teman, ya kan? Sebetulnya nggak harus banyak teman ya kan? Teman itu bukan dari tawuran ya kan? Nah, ini satu kelas ini kan teman, teman ya? Buat kita punya teman aja. Teman, ya kan? Teman. Jadi kalau misalnya masih udah ngajak cewek tawuran yuk, kan kira-kira seperti apa? Ya. Ayo. Lapor mau kita lapor. Lah, iya kan? Mencegah? Iya, itu gunanya berkawan, ya kan? Mengingatkan. Good paling. Iya. So iya kok Pak. Allah caranya narkonopi jadi. Oke, ya. Sebagai teman, apa yang kamu lakukan Niki kalau dia mau melakukan tawuran? Dukung loh. Supaya cepat dia menghadap sang pencipta. Itu paling baik. Nah, itu namanya bukan teman yang baik ya. Emang ini nggak ada baiknya. Nanti kan pilot. Kalau Moses, si Yuda mau melakukan tawuran, gimana reaksimu? Penanganannya apa? Apa? Yuda, berarti temanmu sesat semua ya. Oke ya, nah seperti itu ya. Jadi kalau ada kawan yang mau tawuran harus kita cegah. Itulah gunanya kita berikan penanganannya bagaimana pencegahannya ya. Apa tujuannya? Tujuan dibuatnya sebuah penanganan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Oke, baik. Nah, dari sini ya cobalah yuk kita buat dulu diskusi kelompok kita ya, supaya kita bisa mengerjakan LKPD yang ada, kemudian kita juga bisa merefleksikannya dan melakukan evaluasi. Silakan yuk kita buat kelompoknya dulu. Silakan buat kelompok. Tiga lagi. Ini ada siapa? Si Andre boleh tinggalkan. Dari kelompok berapa? 5? Ini kan deh. 6 Bu. Satu kelompok 6 Bu. Sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Nah, itu ada faktornya ya. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri dan kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Nah, ada lagi tuh tindakan toleran dan penyalahgunaan kekuasaan ya. Silakan kamu baca ringkasan materinya, kemudian kerjakan LKPD-nya berkelompok ya. Nah, LKPD-nya itu ada 3 soal ya, diskusikan bersama teman kelompokmu supaya kalian benar-benar memahami dengan cara diskusi dengan teman sekelompok maupun melalui pemahaman kalian sendiri. Tugasnya adalah membuat kelompok kerja yang terdiri dari 5 orang sampai dengan 6 orang, kemudian peserta didik mencari informasi yang dibutuhkan secara
kerjasama dalam kelompoknya masing-masing ya. Nah, silakan kalian menggunakan Android-nya ya. Saya tidak membatasi dan tidak melarang penggunaan Android untuk mencari referensi KPD-nya tugasnya hari ini. Dan silakan dikerjakan, waktunya 40 menit ya, waktunya 40 menit. Silakan ya. Baik, waktunya sudah selesai ya berdiskusi. Sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok ke kelompok lainnya dalam mempresentasikan hasil diskusi hari ini. Ya, siapa yang bersedia untuk maju? Kelompok berapa? Silakan, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 maju. Kelompok lain boleh ya menanggapi. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Tinggal satu. Awalnya buka ya. Nah ini ya, kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusinya. Simak ya. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya bernama Aulia dan rekan saya Dea. Kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara korupsi perilaku ini dapat merugikan rakyat dan negara hingga triliunan rupiah. Itu artinya seseorang mengingkari banyak kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban tersebut antara lain kewajiban menghormati orang lain, pembelaan negara, dan ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan bangsa. Tidak ikut serta dalam membela negara. Tiap-tiap warga negara berada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Demikian dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Artinya warga negara wajib ikut serta dalam bentuk usaha pembelaan negara sesuai perannya masing-masing. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Melakukan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam Adakah teman-teman yang ingin bertanya pada kelompok kami? Silakan. Saudara Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Silvi dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa upaya yang kalian lakukan untuk pencegahan mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi dari kelompok 1. Upaya apa yang kita lakukan untuk mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, lalu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, dan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai pelajar adalah yang pertama, dimulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran hak dan kewajiban, misalnya dimulai dengan stop bolos, ranking ke sekolah, tidak tawuran, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita bisa mencegah pengingkaran hak dan kewajiban warga negara tersebut dengan mencegah teman-teman kita yang misalnya mau bolos, itu bisa kita cegahkan. Dimulai dari diri sendiri dan teman-teman sekitar. Makasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, udah pas, tutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, terima kasih. Kelompok 4 sudah menyajikan hasil diskusinya, ya. Nah, kemudian, ya, tadi ya. Apa yang bisa kita buat kesimpulan kita hari ini dari hasil diskusi kita, pembelajaran kita, materi kita hari ini, yaitu penanganan kasus pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, siapa yang bisa untuk membuat kesimpulannya? Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan, Silvi. Saya Silvi ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu adalah upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Karena itu kerjasama dan pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Terima kasih Silvi sudah membuat pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kemudian ya, kerjasama dan pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. Baik, ya, kita sudah membuat suatu kesimpulan. Kemudian, ayo kita kerjakan dulu evaluasinya, ya, yang ada di LKPD tadi yang saya bagikan evaluasi. Silakan kalian kerjakan hari ini juga, ya, cuma 5 soal. Silakan jawab. Sudah selesai ya nak mengerjakan evaluasinya? Yuk kita bahas sama-sama evaluasinya. Oke, yang pertama, motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri disebut? Oke, ya. Kemudian nomor 2 siapa? Ayo. Ya, silakan Anugrah. Nomor 2 itu mereka yang tidak termasuk di dalam faktor-faktor pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah pengetahuan yang rendah.
Iya, pengetahuannya rendah. Oke, nomor 3 siapa? Ya, silakan Moses. Ketika seorang tidak membayar pajak, maka ia telah melanggar titik sebagai warga negara kewajiban. Iya, silakan. Benar, melanggar Kewajiban. Iya. Nomor 4, sikap diskriminasi muncul atau terjadi saat seorang tidak memiliki sikap toleransi. Ya. Nah, nomor 5, berikut yang merupakan contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara adalah melakukan demonstrasi. Oke, nah terima kasih sudah melakukan evaluasi. Berikutnya yang kita lakukan dulu refleksi diri kita hari ini. Ya. Nah, coba dulu dari kelompok ini dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Coba dulu refleksi. Baik, kelompok 5 ya, refleksikan dulu bagaimana? Silakan, Niki. Pertama, saya dapat mengambil kesempatan pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jawabannya ya. Iya. Baik, ya. Kemudian ya refleksikan kelompok berapa nih? Kelompok 3. Silakan. Bagaimana kelompok 3 refleksinya? Bacalah kok. Saya dapat menyebutkan beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang. Ya, Bu. Oke, ya. Kelompok 3 sudah bisa menyebutkan beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang. Nah, nomor 3 ya. Coba kelompok ini dulu, kelompok 1. Bagaimana refleksinya? Saya dapat mengidentifikasi kasus pelanggaran hak warga negara. Ya. Oke. Kelompok 1 dapat mengidentifikasi kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, baik. Demikian ya. Berarti kalian sudah dapat memahami materi kita hari ini ya. Yaitu penanganan pelanggaran kasus hak pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Sudah bisa ya? Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, Ibu minta kalian untuk mempelajari, membaca bukunya di rumah, ya, terkait materi berikutnya, ya. Silakan kalian baca, kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya, boleh menggunakan dari internet, boleh, ya, dari jurnal, dari majalah, dari mana aja boleh. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali, ya. Nah, sebelum pembelajaran kita berakhir, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Oke, silakan, Andre. Setelah belajar, marilah kita tentang kepercayaan masih doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Andre sudah memimpin doa. Pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa kebaikan kepada kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bila taufik wal hidayah.